Salah satu yang membuat kebenaran itu sulit masuk, sulit diterima oleh akal manusia adalah karena sikap husnudzon yang tidak pada tempatnya. Bagi seorang polisi, husnudzon terhadap penjahat tentunya tidak baik. Bagi seorang alim atau ulama yang husnudzon terhadap suatu masalah yang itu sebenarnya bisa diuji secara keilmuan, itu juga tidak boleh. Sama halnya dengan masalah ketersambungan nasab ba'alwi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nasab itu tidak bermasalah, tidak ada yang mempermasalahkan, ya boleh kita berhusnudzon. Tapi seketika ada masalah, ya harus diselesaikan masalahnya dengan perangkat ilmu yang ada. Siapa yang harus menyelesaikan? Ya mereka yang alim di bidang ilmu nasab, mereka yang alim di bidang ilmu sejarah, hingga ahli tes DNA dan berbagai multidisiplin keilmuan yang berkaitan untuk menguji kesahihan nasab tersebut. Nah, bagaimana dengan orang alim yang punya kapasitas untuk memverifikasi masalah tersebut, punya kemampuan untuk menguji keabsahan nasab ba'alwi, tapi ilmu itu tidak dipergunakan dengan dalih mengedepankan husnudzon, padahal hasil kerja ilmiahnya ini ditunggu umat atau orang awam yang karena ketidakmampuannya mereka mau tidak mau harus ikut atau taklid dengan orang alim. Nah, ini sama halnya dengan aparat penegak hukum atau polisi yang husnudzon atau berprasangka baik terhadap pencuri yang jelas di situ ada alat bukti dan saksi-saksinya lengkap. Ibarat sudah ada jelas barang yang hilang, korbannya ada yang melaporkan, TKP-nya jelas, saksi ada, kemudian dilaporkan, tapi polisi ini, aparat penegak hukum ini tidak menindaklanjutinya dengan dalih berhusnudzon terhadap pencuri tersebut. Nah, kalau kayak gitu modelnya ya repot, bisa bubar negara ini. Padahal polisi itu punya kemampuan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan menyimpulkan siapa pelakunya untuk dibawa ke pengadilan. Soal benar tidaknya nanti akan diuji di pengadilan. Tapi polisi ini sudah bekerja sesuai dengan tugas dan kemampuannya. Demikian halnya dengan orang alim. Ini ada masalah tentang nasab. Ada yang melaporkan, ada yang menggugat, bahkan menyertakan bukti-bukti yang menguatkan dugaan bahwa nasab ba'alwi ini tidak tersambung kepada Rasulullah. Tapi bukannya menerima laporan itu, bukannya menindaklanjuti dan memeriksanya lebih dulu, orang alim ini justru langsung menuduh, menolak, dan menuding pelapor itu sebagai tukang fitnah. Ya ini ibarat polisi tadi yang berhusnudzon terhadap pencuri dan menuduh pelapornya sebagai tukang fitnah tanpa memverifikasi, memeriksa, menyelidiki dulu perkara tersebut. Nah, ini ada video menarik dari seorang kiai, dosen juga di UIN Wali Songo Semarang, yang membahas tentang husnudzon terhadap polemik nasab ba'alwi ini. Nah, mari kita simak ceramah dari salah satu kiai cerdas Nusantara ini. Ilmu itu harus ada riwayatnya, bahkan riwayat yang menyampaikannya, riwayat keilmuannya, relasinya dengan keilmuan-keilmuan yang dalam garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus diroyah. Diroyah itu adalah melalui riset yang bisa dibuktikan secara rasional, secara empiris, secara koherensi, secara korespondensi. Ada keterkaitan dengan ilmu-ilmu sebelumnya, bisa disesuaikan antara teori yang dikaji dengan fakta itu sesuai, bisa dipahami dengan akal, bisa dirasakan dengan panca indera. Itu namanya diroyah. Boleh saja husnudzon. Husnudzon itu untuk pengantar awal mengenal orang yang tidak ada masalah, ya ada kita husnudzoni. Ada orang lewat nggak ada masalah, ya udah kita husnudzoni orang baik. Kita kenalan dengan orang di jalan nggak ada masalah, ya kita husnudzon dengan sesama umat manusia, wabil khusus dengan sesama umat Islam. Tapi kalau ada masalah, ya masa kita husnudzoni terus?
Udah jelas-jelas orang itu mencuri, udah jelas-jelas orang itu penjahat, sudah jelas-jelas orang itu pembohong, sudah jelas orang itu penipu. Masa kita husnudzon? Ya laporkan polisi. Husnudzon itu kalau belum ada masalah. Tapi kalau sudah ada masalah, tidak bisa husnudzon kita. Ya kita selesaikan secara ilmiah. Untuk proses pengadilan, untuk mau proses mengklirkan masalah. Ada akhir-akhir ini banyak orang mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau nggak ada masalah, nggak apa-apa, kita husnudzon. Tapi kalau ada orang mengaku cucu Nabi tapi membawa masalah, masa kita husnudzoni? Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa cukup dengan khobar. Kita nggak bisa cukup dengan husnudzon kalau sudah ada masalah. Ulama-ulama kita dulu husnudzon dengan siapa saja. Ada orang mengaku cucu Nabi, ya husnudzon. Ada orang mengaku sebagai santri, ya husnudzon. Ada orang mencerminkan berpenampilan baik, husnudzon. Karena nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, ya harus diverifikasi. Ada orang mengaku dari keturunan orang baik, mengatasnamakan cucu, tapi mencaci-caci orang. Masalah enggak ini? Masalah. Kita husnudzoni. Agama jadi repot, nanti jadi pedoman para santri. Oh, agama itu mencaci, agama itu menyebut orang dengan nama-nama hewan. Oh, agama itu merendahkan. Kalau kita husnudzoni repot. Ajaran agama kok tidak egaliter, merendahkan yang lain. Orang yang lain itu fitar kita asfal, seolah-olah berada di tempat yang rendah. Dia merasa di tempat yang tinggi dan itu diajarkan kepada orang. Oh, ini masalah. Repot kalau nggak kita clearkan. Nanti dianggap ini sebagai ajaran Islam. Oh, ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu menganggap seluruh manusia adalah merdeka. Kita itu hamba di hadapan Allah, merdeka di antara umat manusia. Muhib sama saya sama, setara orang namanya manusia. Persoalan menghormati itu kan persoalan etika. Tapi saya nggak boleh merendahkan murid, mentang-mentang murid saya nggak boleh. Sama, muhib juga gak boleh merendahkan saya. Kita saling menghormati. Guru murid itu setara dalam konteks kemanusiaan. Persoalan menghormati itu persoalan lain. Tapi persoalan kesetaraan itu tidak ada perbedaan. Semuanya sama manusia, sama-sama merdeka. Salah kalau ada orang mengajarkan, oh kalau ada seorang kiai, kok di situ ketemu Habib misalnya, sealim apapun seorang kiai itu jangan ingin setara dengan Habib. Harus berada di bawahnya. Sealim apapun kiai. Oh, ini ajaran sesat ini. Ini masalah kalau dibiarkan repot. Sesuatu yang salah itu jangan dihusnudzoni. Sesuatu yang masalah itu harus dibenarkan. Oke. Berita itu jangan asal diterima. Kalau sudah dusta ya jangan diterima. Sesuatu yang sudah salah ya jangan dihusnudzoni. Nah, ini ilmu. Karena apa? Untuk menjaga institusi keilmuan itu penting. Okay. Menjaga institusi keilmuan itu sangat penting. Okay. Betul-betul ilmu ulama itu harus birriwayah wat diroyah. Melalui riwayat yang jelas, melalui riset yang jelas. Pengalaman hidup kalian jangan melepaskan diri dari prinsip normatif berupa kewahyuan dan kenabian. Prinsip normatif kewahyuan dan kenabian betul-betul harus berdialog dengan pengalaman hidup kalian, dan itu harus kalian pahami secara riwayat dan diroyah, sehingga betul-betul terpantau, sehingga antara ajaran yang normatif dan pengalaman ini tidak berjalan liar dalam pikiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau Quran hadis, pengalaman kesejarahan seseorang ini berjalan liar di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oh itu bisa rusak. Makanya prinsip keutamaan dari Al-Quran hadis ini harus kita peroleh dari ulama-ulama yang memiliki riwayat yang jelas, baik keberadaan dan keilmuannya, dan memiliki komitmen untuk melakukan diroyah riset, sehingga terverifikasi, sehingga terkontrol kebenaran ini, tidak berjalan liar di tangan orang-orang yang tidak mau berpikir. Nah, ini konsep dasar fikih peradaban. Fikih peradaban itu memang mau tidak mau harus dikawal oleh seorang ulama.
bukan dikawal oleh seorang yang selalu mengaku ananiyah, aku, selalu ingin disucikan, orang lain harus di bawah dia, orang alim, sealim apapun itu tidak boleh sama dengan dia, apalagi mengunggulinya. Ini unsur-unsur imamah, unsur-unsur syiah yang mengajarkan kepada imam itu maksum. Padahal prinsip kita namanya orang yang memiliki sifat maksum itu siapa? Para nabi. Ulama tidak maksum. Ulama bisa salah. Siapapun bisa salah, tidak maksum kecuali nabi. Tidak bisa orang memaksumkan diri, orang ingin selalu di atas, orang sealim apapun harus di bawah dia, dan banyak lagi ajaran-ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara riwayah maupun secara diroyah. Ilmu ulama itu ilmu yang didasarkan kepada apa? Riwayah dan diroyah. Ada seorang profesor, mengaku profesor asal ngomong. Ngomongnya nggak didasarkan kepada riwayah dan diroyah. Ngomongnya hanya berdasarkan ananiyah, keakuan. Merasa dari klan mulia, terlalu tinggi mengimajinasikan diri dan komunitasnya, sehingga yang lain seperti rendah di bawahnya. Ngomongnya berdasarkan ananiyah, keakuan. Ini kan nggak ada bedanya seorang profesor yang menjadi korban doktrinasi leluhur-leluhur sebelumnya. Dan namanya profesor itu juga paling tidak sebagai seorang akademisi juga punya basis riwayah dan diroyah. Apalagi profesor dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Asal ngomong jadi repot. Merendahkan orang-orang pasar, malah ditertawakan. Bisa jadi orang-orang pasar itu lebih pintar daripada profesor. Mengapa? Karena orang-orang pasar ini berpegang pada riwayah dan diroyah. Jadi kesimpulannya begini. Ilmu ulama, ilmu yang berdasarkan apa? Riwayah dan diroyah. Memang kita harus menerima kabar apapun. Dan kita harus husnuzan. Tapi tidak boleh berhenti pada kabar dan tidak boleh berhenti pada husnuzan. Kabar itu harus diteliti. Jangan-jangan kabarnya itu dusta. Husnuzan itu kalau belum ada, kalau sudah ada masalah, ya harus diselesaikan. Nah, ini ilmu ulama. Cara penyelesaiannya gimana? Ya berdasarkan riwayah dan diroyah. Jangan jadi seorang profesor misalnya merendahkan ulama yang melakukan penelitian serius. Seolah-olah itu penelitian yang ecek-ecek. Sementara dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya. Hanya membangun framing, mengimajinasikan dirinya terlalu tinggi, menganggap orang rendah, mengimajinasikan seolah-olah dia ilmuwan besar, menganggap orang itu receh, orang pasaran, padahal sebenarnya orang itu berpegang pada riwayah dan diroyah. Jadi begitu ya, kalau ingin jadi ulama harus berdasarkan riwayah dan diroyah. Contoh sebuah riwayah diroyah yang dipertanggungjawabkan oleh Kiai Imad itu didukung secara ilmiah oleh Profesor Manahem Ali dalam riset filologinya, oleh riset At-Turas yang dilakukan oleh Kiai Imad misalnya, itu sudah sesuai dengan riwayah dan diroyah. Harus kita hargai. Persoalan cocok atau tidak cocok, kita tidak bisa mengelak kalau itu memang berdasarkan riwayah dan diroyah. Kalau ingin menggugat, gugat dengan riwayah dan diroyah. Kajian riwayah dan diroyah yang serius, kalau kita gugat hanya dengan kabar, ya tetap menang yang riwayah dan diroyah. Dan riwayah dan diroyah ini adalah ilmu ulama.